Teman-teman yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dan kita mudah-mudahan berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat, dan kita juga berdoa mudah-mudahan perkumpulan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, terus diberikan kekuatan dan juga istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada bab di sini ini syurutul qudwah, syarat mengikuti imam. Jadi maksudnya ini lebih tepatnya syarat sah berjamaah. Jadi untuk dikatakan syarat berjamaah, untuk dikatakan berjamaahnya sah, maka harus ngikutin syarat-syarat ini. Jadi ini judul secara umum ini namanya syarat sah berjamaah gitu. Ada 11. Cuman di kitab ini disebutkan syurutul qudwah, syarat makmum mengikuti imam. Jadi maksudnya ini bukannya bahwa makmum tuh ada syaratnya, karena yang namanya jadi makmum tuh nggak ada syarat. Siapapun boleh jadi makmum begitu. Itu maksudnya. Jadi makmum tidak disyaratkan kriteria tertentu. Tapi agar makmum sholatnya sah harus ngikutin syarat ini. Karena kan dalam sholat berjamaah ada imam dan makmum. Makmum itu dalam sholat berjamaah berniatnya itu wajib berjamaah. Jadi niatnya itu wajib berjamaah. Jadi ketika dia niat sholat, saya niat sholat zuhur 4 rakaat, itu kalau berjamaah dan dia makmum, dia harus menyebutkan bahwa dia makmum dalam hatinya. Jadi kan niat yang dulu sempat kita pelajari, di antara banyak atribut sholat, ada 3 atribut yang mesti disebutkan dalam niat. Artinya ini yang harus dilafalkan dalam hati. Pertama sholatnya, kedua hukumnya, ketiga jenisnya. Saya sholat fardu zuhur. Itu 3 item yang mesti disebutkan dalam niat. Artinya ibadah yang kita kerjakan ini sholat. Hukumnya ini fardu dan fardunya ini zuhur. Gitu. Nah 3. Tapi ketika dia itu sholatnya berjamaah, maka ada tambahan 1 item yang mesti ditentukan. Apa itu? Imam atau makmum. Gitu. Jadi kalau dia makmum, wajib disebutkan 1 item lagi, saya sholat fardu zuhur makmum. Baru dia kemudian takbiratul ihram. Nah, jadi karena makmum harus berniat jadi makmum, maka agar kemakmumannya ini sah begitu harus mengikuti syarat. Jadi ini sebenarnya syarat sah berjamaah gitu. Secara karena makmum niatnya berjamaah, maka tidak sah itu sholatnya si makmum kalau tidak memenuhi syarat yang 11 ini gitu. Itu mudah-mudahan paham tuh. Jadi bukan berarti bahwa makmum tuh ada syarat. Nah, makmum kriterianya siapa aja. Dia tuli. Dia misalnya tidak bisa baca, boleh jadi makmum. Dia tidak pandai bahasa Arab, boleh jadi makmum. Dia tidak mengerti agama sekalipun, boleh jadi makmum. Badannya misalnya kurang tinggi, boleh jadi makmum. Kemudian tampangnya mungkin kurang meyakinkan, boleh jadi makmum. Jadi siapapun boleh jadi makmum. Cuman kalau mau sah sholatnya sebagai makmum, ada syaratnya, yaitu ada syaratnya 11. Yang pertama, ya syurutul qudwati, syarat mengikuti, syarat berjamaah itu ada 11. Yang pertama, alla ya'lama butlana sholati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Yang pertama, alla ya'lam, si makmum itu tidak mengetahui butlana sholati imamihi, batalnya sholatnya imam bihadatsin, karena sebab berhadas atau selainnya yang membatalkan sholat. Jadi ketika orang jadi makmum, yang pertama itu dia tidak boleh tahu kalau imamnya batal.
Artinya kalau dia tahu imamnya batal, tetap dia ikut berjamaah, maka sholatnya kagak sah gitu. Jadi kalau dia punya ilmu yang membuat dirinya tahu, tahu tuh artinya yakin gitu ya. Jadi bukan kayaknya. Jadi kalau kayaknya tuh ya nggak bisa jadi hukum. Ini kalimatnya ya'lam. Ya'lam itu dari kalimat ilmu. Ilmu itu bahasa lain dari al-idrakut tam. Al-idrakut tam tuh bahasa Indonesia sederhananya yakin. Yakin. Jadi kalau dia punya ilmu yang dengan ilmu dia meyakini bahwa imamnya batal, entah imamnya terlalu lama takbir kepanjangan misalnya, kemudian imamnya kentut atau imamnya berhadas gitu. Tadi sebelum sholat yakin banget gue lihat nih imam ini apa namanya apa sih namanya kencing misalnya, gue nggak lihat dia wudhu gitu. Jadi kalau dia tahu imamnya itu batal sholatnya, maka wajib wajib keluar. Jadi dia terusin tuh jadi nggak sah sholatnya. Gitu. Jadi sholat maka itu kan dalam pandangan kebanyakan ulama, orang yang mengerti surat Al-Fatihah, bisa baca surat Al-Fatihah, itu dilarang menjadi makmum bagi imam yang tidak bisa Al-Fatihah. Tidak bisa Al-Fatihah maksudnya bacanya nggak benar gitu. Karena dia berposisi sebagai orang yang tahu bahwa imamnya tuh salah, bacanya salah gitu. Jadi nggak apa namanya tidak sah bermakmum kepada imam yang dia tahu bahwa dia batal gitu. Yang dia tahu bahwa imam itu batal gitu. Wah, apa namanya? Termasuk juga kiblat misalnya gitu. Imamnya dia lihat kok ngadepnya ke sono padahal kiblatnya ke situ gitu. Maka ketika dia terusin itu jadi makmum, sholatnya tidak sah. Begitu. Kemudian yang kedua, yang pertama mudah-mudahan dipahami. Wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Ini juga agak repot nih syarat. Jadi tidak meyakini bahwa imam itu wajib mengulang sholatnya. Ada sholat-sholat yang memang wajib diulang dalam kondisi tertentu. Contohnya siapa? Contohnya adalah orang yang sholatnya dengan tayamum. Saya sama Ari nih, kita jalan nih berdua. Datang nih waktu zuhur. Di tengah jalan kita, pinggir ke jalan begitu. Saya dari rumah emang udah punya wudhu. Maka ketika datang waktu zuhur saya nggak perlu wudhu lagi. Sedangkan Mas Ari ini belum wudhu nih. Ketika sampai waktu zuhur ada di lokasi tersebut, emang kagak ada air. Artinya Mas Ari ini harus bertayamum karena air tidak ada. Nah, orang yang sholatnya dengan tayamum itu wajib diulang ketika dia nemu air di waktunya. Saya sholatnya dengan wudhu secara sempurna. Maka ketika nanti di depan ketemu air, saya nggak wajib ngulang. Gitu. Nah, orang-orang yang kagak wajib ngulang kayak saya, itu jangan bermakmum sama orang yang wajib ngulang. Gitu maksudnya. Jadi imam ini punya kewajiban mengulang sholatnya nanti dalam kondisi tertentu. Sedangkan saya enggak, maka saya yang lebih layak jadi imam. Begitu. Jadi jangan sampai bermakmum kepada imam kecuali kalau dua-duanya sama. Dua-duanya sama-sama sholat dengan apa namanya? Sholat dengan tayamum begitu. Atau sholat kepada orang yang tidak punya air juga tidak punya tayamum. Jadi tayamumnya dia nggak bisa, artinya karena memang tidak ada tanah, kemudian airnya juga nggak ada. Maka sholatlah tanpa toharo. Nah orang yang sholatnya tanpa toharo itu wajib ngulang nanti. Ketika dia nemu air atau bisa bertayamum di waktunya, masih di waktunya itu wajib ngulang gitu. Jadi orang-orang yang wajib ngulang tidak bisa menjadi imam terhadap orang-orang yang sholatnya tidak perlu diulang. Mudah-mudahan paham ya gitu. Contohnya tadi itu saya wudhu sempurna, Mas Ari sholatnya dengan tayamum.
maka Mas Ari wajib ngulang begitu. Kemudian yang ketiga wa alla yakuna makmuman, imamnya tidak boleh makmum. Jadi maksudnya tuh dia masih jadi makmum kemudian kita ikuti gitu. Artinya kan ada sebagian orang yang kurang teliti. Jadi dari satu baris itu ternyata dia itu masih makmum kepada orang lain. Akhirnya orang ini karena nggak tahu, dia sholat di belakangnya, menganggap bahwa si orang tersebut sudah sholat dalam keadaan sendiri. Nah itu nggak sah itu. Itu kondisinya gitu ya. Jadi kondisinya si makmum, dia masih jadi makmum. Masih jadi makmum itu maksudnya masih ada imamnya. Kalau orang itu sholat berjamaah, kemudian imamnya selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian dia berdiri, nah dia sudah sholat sendiri nih. Kalau lagi kayak gini boleh dijadiin imam, begitu. Tapi kalau dia masih menjadi makmum, itu yang tidak boleh, gitu. Kemudian yang keempat, wala ummiyan, dia tidak boleh orang yang apa namanya ummi. Jadi imamnya itu tidak boleh orang yang ummi. Ummi itu artinya tidak bisa membaca Al-Quran dalam arti surat Al-Fatihah. Karena dari sekian banyak bacaan dalam sholat, daripada Al-Quran yang wajibkan surat Al-Fatihah. Maka kalau dia tahu imamnya adalah ummi, tidak bisa baca surat Al-Fatihah, maka dia tidak boleh bermakmum kepada orang tersebut. Ini kita cepetin nih, nanti biar ada tanya jawab nih. Karena ada beberapa nomor yang penjelasannya nanti cukup lumayan panjang. Wa alla yataqaddam ala imamihi fil mauqif. Tidak boleh lebih maju dari imamnya dalam posisi. Di situ artinya posisi makmum. Ya, betul. Ini jadi tidak boleh lebih maju daripada imamnya dalam hal posisi. Dia posisi berdiri. Jadi tidak boleh berdiri apa namanya berdirinya lebih maju. Nah, ukuran lebih maju itu mata kaki. Jadi mata kakinya tidak boleh lebih, karena kalau ukuran jempol kakinya mungkin lebih panjang. Kan ada orang yang ukuran kakinya nomor 51 kan, ada panjang banget gitu kan ya. Tapi kalau dia berdiri sejajar itu bisa jadi kakinya memang lebih panjang. Tapi yang jadi standar itu bukan panjang kakinya, bukan panjang apa namanya kaki itu, tapi yang jadi standar mata kakinya. Jadi mata kakinya si makmum tidak boleh lebih maju dibanding mata kakinya si imam. Kalau sejajar Ustaz, kalau sejajar dalam arti dia berdua, memang disunahkan sejajar. Kalau sholat berjamaahnya berdua. Tapi kalau sholat berjamaahnya bertiga, artinya satu imam dua makmum, maka yang afdol itu makmum ada di belakang imam begitu. Dan kalaupun sendiri, sebagian ulama Syafi'i bilangnya afdolnya itu malah mundur. Jadi apa namanya agar tidak agar imam tidak kemudian didahului dalam kondisi artinya kan lagi ruku kemudian sujud berdiri, gara-gara kondisi perubahan itu bisa jadi posisi imam malah lebih maju gara-gara perubahan itu. Maka sebaiknya walaupun sholatnya berdua, makmum tuh lebih mundur. Lebih mundur, kalau berdua tuh lebih mundur seukuran sejengkal. Gitu. Jadi sejengkal dari mata kaki imam itu mundur posisi makmum. Gitu. Itu dalam kitab-kitab Syafi'i memang disunahkan demikian. Bukan berarti tidak mengikuti apa namanya sunnah Nabi gitu. Kalaupun memang sunnah, karena yang disebutkan dalam hadis Nabi kan dulu Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an itu sholat di samping kiri Nabi Muhammad. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas itu punya bibinya Sayyidina Ibnu Abbas itu salah satu istrinya Nabi. Saya lupa namanya tuh. Salah satu istri Nabi itu merupakan bibinya Sayyidina Ibnu Abbas. Nah, ketika Nabi Muhammad berada di jatah istri yang merupakan bibinya Ibnu Abbas itu ikut nginep di situ. Jadi ikut nginep ya, salah satunya untuk ngebantuin, termasuk juga untuk belajar kepada Nabi Muhammad. Nah, satu malam Nabi Muhammad sholat tahajud, Sayyidina Ibnu Abbas ikut.
Masih kecil karena Sayyidina Ibnu Abbas kan termasuk sahabat kecil. Jadi sahabat Nabi yang ketika Nabi Muhammad sudah diturunkan wahyu, beliau tuh masih kecil gitu. Masih bocah kalau bahasa kita gitu. Sayyidina Ibnu Abbas itu berdiri di samping kiri Nabi. Lalu Nabi Muhammad SAW itu arahkan beliau untuk berdiri sebelah kanan. Nah, itu berdiri sebelah kanan itu diartikan oleh ulama sebagai sejajar gitu. Sebagai sejajar. Padahal tidak ada eksplisit teks yang menyebutkan bahwa dia sejajar. Maka sebagian ulama bilang ya sejajar karena dikatakan samping kanan. Tapi ulama Syafi'i bilang samping kanan cuman rada mundur gitu. Rada mundur seukuran satu jengkal. Supaya apa? Pertama, orang yang masuk tahu kalau dia sedang berjamaah. Yang kedua, agar perubahan gerakan, ruku, i'tidal, sujud, duduk itu tidak akhirnya membuat makmum lebih maju daripada imam. Kan itu yang dikhawatirkan. Maka makmum walaupun dia seorang agak mundur satu jengkal begitu. Itu yang ke-6 ya. Siapa Maimunah binti Al-Harith. Iya, mungkin ya. Saya agak lupa itu namanya. Iya betul. Kayaknya iya Maimunah binti Al-Harith. Kemudian Allah yataqaddam ala imamihi fil mauqif. Kemudian yang ke-6. Wa ay ya'lama. Makmum wajib mengetahui intiqalat imamihi. Wajib mengetahui perpindahan gerakan imam. Itu syaratnya. Artinya kalau dia di tempat yang dia tidak bisa tahu gerakan imam, maka mendingan gak usah sholat jamaah gitu. Entah dia nunggu orang lain berjamaah atau sholat sendiri. Karena dia di tempat yang dia nggak tahu gerakan imam. Nah, untuk mengetahui gerakan imam itu ada 4. Ini cara mengetahui gerakan imam. Pertama, dia melihat imam. Melihat imam. Jadi secara kasat mata, imam kelihatan di depannya. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak bisa lihat imam, dia dengar suara imam. Melihat pertama, kedua mendengar suara imam. Artinya kalau dia di tempat yang imam punya mukabbir, punya apa namanya mikrofon, mic yang bikin suaranya itu nggak ada masalah. Berarti dia tahu gerakan-gerakan imam begitu. Tapi ini kalau tahu gerakan imam dengan speaker, dengan sound, ini nanti masalahnya bukan cuma soal dengar, tapi juga posisi. Seberapa jauh jaraknya dia dengan sop terakhir. Itu nanti ada di syarat selanjutnya. Tapi ini dulu nih. Pertama, ngelihat imam. Yang kedua, dengar suaranya. Yang ketiga, melihat soft terdepan dia. Dia ngelihat imam enggak, kejauhan. Softnya ada jauh, ratusan soft ada di masjid tersebut. Atau mungkin sampai keluar. Suara imam juga enggak kedengeran. Tapi dia bisa melihat soft yang ada di depannya. Jadi soft yang ada di depannya itu cukup sebagai dalil, sebagai petunjuk gerakan imamnya gitu. Jadi kalau tidak bisa yang ketiga, maka yang keempat yaitu mendengar suara mubalig. Mubalig itu kalau kita sholat di Masjidil Haram, itu buka di YouTube, sholat berjamaah itu setiap gerakan imam selalu diikuti suara mubalig. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Nah, itu Rabbana lakal hamd itu adalah mubalig namanya. Jadi yang menyampaikan suara imam. Awal pertama kali terjadi adanya mubalik itu dulu ketika Nabi Muhammad SAW sedang sakit. Sayyidina Abu Bakar udah sholat. Jadi imamnya para sahabat Nabi. Kemudian Nabi Muhammad masuk. Akan Nabi Muhammad lagi sakit. Memang Sayyidina Abu Bakar sudah ditugaskan untuk jadi imam. Satu waktu hari subuh waktu itu Nabi Muhammad ternyata maksa untuk ikut berjamaah. Nah, karena Nabi Muhammad masuk, maka Sayyidina Abu udah sholat ini. Ini salah satu kekhususan Nabi. Jadi Nabi Muhammad masuk sholat jadi imam. Lalu Sayyidina Abu Bakar mundur. Nah, ketika Nabi Muhammad itu bergerak, artinya pindah rukun, suaranya kecil. Karena Nabi Muhammad masih dalam keadaan sakit. Sakit di mana beliau wafat itu.
Lalu Sayyidina Abu Bakar mengeraskan suaranya sebagai mubalik, pengeras suaranya Nabi supaya makmum di belakang kedengeran. Gitu. Itu sejarah awal adanya mubalik itu Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar yang mengeraskan suara agar makmum di belakang itu tahu gerakan Nabi. Karena Nabi Muhammad sholatnya dalam keadaan sakit dan suaranya tidak keras begitu. Nah, itu 4. Ngelihat imam, dengar suara, ngelihat sop terdepan, atau dengar mubalik. Kalau 4 ini nggak ada, maka nggak usah ikut berjamaah. Karena syarat sah berjamaah, ente harus tahu gerakan imam. Ente sholat di sini ini gerakan imam tahu dari mana? Ngelihat gak? Kagak. Orang jauh kan gitu. Dengar gak suaranya? Kagak juga. Gitu. Sop terdepan kelihatan. Enggak juga. Orang kita sholat pas depan tembok kan gitu. Mana terang. Suaranya enggak kedengaran. Suara mubalik ada. Enggak ada orang yang berinisiatif untuk jadi mubalik. Padahal mubalik itu enggak mesti di samping imam. Mubalik itu bisa ada di sop ke-20 misalnya. Karena sop 1, 2, 3, 4, 5 kedengeran. 6, 7 sampai 10 kedengeran. 11 ke sono enggak kedengeran. Maka sop 10 itu di antara mereka ada yang berinisiatif jadi mubalik. Terus sampai ke belakang. Sampai orang yang sop di 10 kedengarannya cuma sampai sop 20. Maka di sop 20 harus ada mubalik. Terus begitu. Jadi tidak mesti mubalik 1 orang. Bisa saja mubalik itu 2, 3 ya secukup kebutuhannya aja. Gitu. Cuman kalau emang kagak butuh gitu ya. Ini jadi ini memang jadi apa istilahnya sih? Apa ya? Butuh nggak dalam arti bagus nggak bagus gitu. Bagus nggak bagus tuh ada kondisi yang memang tidak dibutuhkan itu mubalik gitu. Tapi karena dia memang sunnah dijalankan oleh sahabat Nabi di hadapan Nabi, maka kesunahannya tetap tidak berubah. Cuman memang ada kondisi di masyarakat kita tuh tidak lazim memang. Karena masyarakat kita ya sholatnya di musola, di masjid yang suara imam tuh ini. Maka kalau suara imamnya sudah mencukupi, mubalik tuh dianggap tidak perlu begitu. Kalau tetap diadakan Ustaz, ya saya sih nggak ada masalah begitu. Cuman kalau mau bikin adanya mubalik, mesti makmumnya di woro-woro gitu. Jangan akhirnya toto makmum kaget gitu. Imamnya Allahu Akbar tiba-tiba sop depan Allahu Akbar kan imam jadi makmum jadi kaget. Anaknya siapa sih tuh yang teriak belakang imam tuh? Bikin kacau ini pikiran kita jadi kabur. Iya karena itu sempat kejadian saya waktu itu. Jadi salat berjamaah saya malah jadi imamnya waktu itu. Saya jadi imam di satu tempat karena waktu itu ada pengajian. Saya nggak tahu memang kebiasaan masjid itu ada mubalik gitu. Dan mubaliknya juga masih anak-anak SMA begitu. Dan dia nggak bilang kalau mau jadi mubalik. Sholat aja saya, sholat zuhur waktu itu. Sholat zuhur ketika saya takbir dia teriak di belakang itu, pas di belakang saya kaget. Orang kalau mau jadi mubalik bilang-bilang dong begitu. Jangan jangan tahu-tahu sholat di belakang jadi mubalik. Nggak minta apa namanya, nggak minta konfirmasi dulu. Tapi ya nggak ada masalah. Itu sunnah dan kesunahannya tidak terputus karena memang ada dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Cuman memang di waktu di kondisi kita ini tidak lazim gitu. Jadi perlu ada koordinasi yang cukup. Sebagaimana ketika imam mulai membiasakan sujud tilawah di sholat subuh hari Jumat. Itu tidak lazim di masyarakat kita. Maka kalau mau biasain, ya diworo-woro dulu lah, dikasih tahu gitu. Jangan takutnya makmum tahu-tahu sujud bingung tuh yang nggak tahu tuh gitu. Lagi apa namanya berdiri Allahu Akbar tiba-tiba sujud. Sujud tilawah. Makmum yang nggak ngerti kan bingung. Ini mestinya ruku nih bukan sujud nih. Wah, jangan-jangan imam masih ngantuk. Kalau gitu bilang. Jangan-jangan imamnya lupa kan gitu. Ini mesti jadi orang pinternya kudu ngasih tahu, orang bodohnya jangan banyak nanya. Gitu. Ini jadi sering jadi masalah. Kemudian yang ketujuh wa ayyajtami'a nih. Yang ketujuh ayyajtami'a fi masjidin, harus berkumpul dalam satu masjid yang sama. Au
atau fi salasimi'ati dzira'in takriban. Kalau dia tidak berkumpul dalam satu bangunan, sebenarnya bangunan. Nanti kita bedakan mana bangunan, mana masjid. Atau kalau tidak berkumpul dalam bangunan yang sama, begitu, maksimal terpisahnya itu tidak lebih dari salah sumi'ah ziro, 300 hasta. 300 hasta itu, satu hasta itu, coba saya hitung. Satu hasta itu 45 cm. 45 dikali 300. 13.500, berarti 135 meter. Artinya nih, kalau kayak sholat di apa namanya, sholat di Istiqlal, atau nih yang paling sering terjadi Masjid Sunda Kelapa. Tahu gak Masjid Sunda Kelapa kan ya? Saya beberapa kali pernah sholat Jumat dulu ya, zaman dulu, udah lama nggak pernah lagi sholat Jumat. Itu di masjidnya sebenarnya nggak penuh-penuh amat. Cuman ada beberapa orang yang udah naruh sejadah di halaman rumputnya, pas di bawah pohon, yang jaraknya ke pojok itu, ya. Pernah ada tuh begitu tuh. Kalau sholat dilakukan seketika itu, sedangkan jarak orang ini ke shop terakhir di dalam masjid itu lebih dari 135 meter, dia sholatnya kagak sah itu. Jadi karena syaratnya harus berkumpul dalam satu masjid yang sama, atau kalau dia terpisah itu pisahnya tidak boleh lebih dari 300 hasta. 300 hasta 135 meter. Gitu. Jadi kalau kita nih kadang-kadang laki nih yang Jumatan. Jadi malas ke masjid, udahlah sholat di depan teras rumahnya sendiri. Pas rumahnya sendiri emang depan masjid begitu. Sementara cuman diukur dulu nih ini teras dia sampai shop bukan sampai imam tapi sampai shop terakhir. Misalnya imam shopnya ada 20 pas tuh di pintu masjid. Dari shop 20 sampai ke dia udah nggak ada shop lagi. Nah kira-kira ukur dari shop terakhir sampai rumah dia itu sampai teras ada gak 135 meter. Kalau ada 130 meter berarti dia nggak sah. Dia mesti maju lagi dikit gitu. Ini kalau lagi rada malas gitu. Itu kalau terpisah. Nah, kalau dalam satu ruangan yang sama, ada ruangan masjid, ada ruangan bukan masjid. Kalau dia di dalam ruangan masjid, artinya dalam bangunan masjid, itu sholat di mana aja sah. Imamnya ada di ujung depan. Dia sholatnya kayak di Istiqlal. Kita kalau masuk Istiqlal itu dari jarak kita masuk ke masjid sampai ke imam itu kan jaraknya jauh banget kan ya. Itu yang mau ke situ tuh cuman bocah aja karena lagi lari-larian. Orang tuanya besar ada malas tuh, ada deh. Kalaupun ke depan tuh cuman foto-foto. Dan biasanya orang ke Istiqlal emang buat jalan-jalan. Jadi kalau kita ke masjid rumah ini emang mau sholat. Tapi kalau ke Istiqlal tuh emang mau jalan-jalan. Karena mau jalan-jalan maka biasanya bawa anak-anak, bawa orang tua. Gitu. Di jalan udah capek tuh. Pas masuk masjid ngeliat karpet tebal hawaannya dan langsung duduk kita. Pas tuh di ujung di belakang. Sedangkan imam di depan. Iqomah sholat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ke depan ini rada malas. Karena kita sekalian jaga orang tua di belakang. Atau mungkin jaga anak juga di belakang. Gitu. Soft yang ada di depan tuh cuma 2 soft. 2 soft sampai ke berdiri kita tuh kan jaraknya jauh banget. Istiqlal gitu. Itu masjid terbesar se-Asia Tenggara itu. Itu sholat orang yang di belakang sah apa enggak sah? Karena masih dalam satu bangunan masjid yang sama. Jadi dia mau sholat di bagian manapun asal masih di dalam satu masjid yang sama sholatnya sah. Jadi nggak ada ukuran 135 meter. Nggak ada ukuran 300 hasta. 135 meter itu kalau dia berada di ruangan yang berbeda. Maksudnya di luar daripada ruangan imam gitu. Itu kalau tapi kalau di dalam bangunan yang sama dan bangunan itu masjid, dia berada di kantor sekretariat sah. Dia berada di tangga masjidnya sah. Dia lantai 2-nya sah, lantai 3 ada masalah gitu. Ini kalau masjid. Nah, kalau bangunan yang sama tapi bukan masjid, kayak apartemen kan ya, yang sholat itu di
apa sih kalau apartemen namanya tuh aula gede di lantai sekian tuh ya, yang biasanya apa mezanin apa-apa gitu ya. Dan biasanya komplek apartemen ngumpul-ngumpul di situ, bikin sholat di situ. Kebetulan rame. Ada orang berinisiatif dia di bawah aja lah, suaranya juga kedengeran kan. Suara kedengeran. Nah, itu berlaku juga hukum 135 meter karena dia walaupun dia bangunannya sama tapi bukan masjid gitu. Jadi Berarti kalau di ruangan yang bukan masjid berlaku itu 135 meter gitu. Kecuali shopnya nyambung terus, nggak ada masalah. Saya di ruangan ini, Mas Ari di ruang samping saya nih. Nah, kalau saya apa ruangan ini ke ruangan samping ada pintunya dan pintunya terbuka, sah nggak ada masalah. Tapi kalau pintunya tertutup berarti Mas Ari itu terpisah, nggak bisa berjamaah dengan saya gitu. Jadi kalau bedain antara gimana? kalau apartemen ke atas apa gimana ukurnya Ustaz? Beda lantai gitu Ustaz. Iya, iya. Dan dari shop terakhir sampai menuju ke shop yang ada di bawahnya itu harus berbelok kiblat. Artinya orang yang berjalan itu harus memindahkan badannya dari arah kiblat. Dan itu jadi masalah begitu. Pun ke arah menuju ke shop itu kembalikan badan dari kiblat nggak ada masalah karena di masjid mah yang sama. Tapi kalau di ruangan yang bukan masjid, walaupun satu bangunan, itu jadi masalah begitu. Dan itu berlaku hukum 135 meter itu tadi, begitu. Jadi di bangunan yang makanya waktu zaman corona ada inisiasi untuk berjamaah Jumat, sholat Jumat berjamaah cuma di rumah masing-masing. Itu rada gila itu yang apa namanya yang ngasih saran itu. Dan itu tujuannya emang bukan murni syariat, tujuannya emang buat apa namanya distorsi syariah justru yang gampang-gampangin syariat begitu. Jadi kalau emang nggak mau sholat Jumat dong nggak mau sholat Jumat aja dah gitu, jangan nyaranin macam-macam gitu. Sama sebagaimana beberapa orang waktu itu menyarankan itikaf di rumah itu kan juga tidak 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 nggak benar juga, nggak sah orang itikaf di rumah. Karena etikaf syaratnya di masjid. Di rumah bukan etikaf, di rumah itu istirahat. Begitu. Kemudian ya kedua tahu tadi disebutkan di awal. Jadi ketika dia niat, saya niat sholat fardu zuhur makmuman gitu. Harus berniat sebagai makmum. Atau berniatnya sebagai jamaah. Saya niat sholat fardu zuhur berjamaah gitu. Yang ke-8, yang ke-9 wa ayyatawafaq nazmu salataihima. Harus ya tawafaq salat imam dan sholat harus punya gerak. Maksudnya imamnya ruku, makmumnya juga ruku begitu. Jadi jangan sampai makmum bergerak dalam gerakan zohir yang berbeda. Kalau gerakan batin itu gerakan kecil seperti bersedekah. Jadi imamnya di perut, makmumnya di dada, atau yang lain di bawah pusar, itu nggak ada masalah. Yang penting sama-sama berdiri. Karena gerakan terjemahkan wa ayyatawafaqana musalataihima, yaitu nazm itu urutan gerakan sholatnya sama. Urutan gerakan sholat dan imam sama. Jadi imam dan makmum dalam gerakan zohir yang sama. Gerakan zohir itu gerakan besar. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk. Jadi imamnya duduk, makmumnya berdiri, batal tuh sholat makmumnya. Gitu. Jadi karena nazam itu gerakan besarnya. Urutan yang merupakan gerakan besar. Itu harus sama gitu. Walaupun niatnya berbeda. Imam niatnya sunnah, makmum niatnya wajib, nggak ada masalah. Jadi syaratnya itu harus gerakan zohirnya yang sama.
Wa alla yukhalif, yang ke-10, wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafah, dan tidak menyelisih imam pada sunnah yang kalau berbeda bakal kelihatan menyelisih gerakannya. Makmum tidak menyelisih imam dalam perbuatan yang sunnah yang sangat berlainan. Iya, ini emang agak sulit diartikan. Jadi makmum tidak menyelisih imam pada sunnah sholat yang kalau dia berbeda, itu berbeda gerakannya. Contoh nih, imam ketika tahiyat awal, ketika duduk tahiyat awal, imam baca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh. Tapi makmum di belakang ketika duduk tahiyat awal, dia nggak baca tahiyat. Nah, sholatnya sah. Imamnya bagus, sholat makmumnya juga sah, tidak bermasalah. Karena tahiyat awal hukumnya sunnah dan tidak mengikuti bacaan itu memang menyelisih sunnah sholat dengan imam, tapi penyelisihannya tidak membuat gerakannya berbeda. Masih sama-sama duduk. Gitu. Ketika berdiri, imam bacanya kedengeran tuh, di mic-nya ada suaranya. Allahu Akbar kabir. Alhamdulillah. Yang gitu. Jadi doa iftitahnya Allahu Akbar kabir. Makmum menyelisih itu sunnah sholat. Sunnah kan doa iftitah sunnah sholat. Makmum menyelisih imam dalam bacaan sunnah sholat. Bacaannya dia bukan Allahu Akbar kabir ke imam, tapi bacanya gimana? Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta baina sama wal ardi, dan seterusnya. Tapi penyelisihan makmum terhadap imam itu penyelisihan yang tidak membuat urutan sholatnya berbeda. Masih sama-sama berdiri. Gitu. Masih sama-sama berdiri. Imam kunut subuh. Makmum tidak kunut subuh. Gitu. Artinya dia masih berdiri tapi tidak mengangkat tangan. Sholat imamnya bagus, sholat makmum juga tidak batal. Memang si makmum menyelisih sunnah imam. Imam melakukan sunnah kunut, makmum tidak. Tapi penyelisihannya terhadap kunutnya imam itu tidak membuatnya berbeda dalam gerakan sholat. Masih sama-sama berdiri. Gitu. Masih sama-sama berdiri. Sujud tilawah. Sujud tilawah itu sunnah. Sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Ketika imam sujud tilawah, makmum tetap berdiri tidak sujud, ini yang membatalkan sholatnya makmum. Karena walaupun sujud tilawah itu sunnah, tapi menyelisih imam dalam hal ini membuat gerakannya itu menjadi sangat berbeda. Itu maksudnya gitu. Jadi ada gerakan-gerakan sunnah di dalam sholat yang kalau diselisih itu enggak ada masalah, tapi ada gerakan sunnah dalam sholat yang kalau diselisih malah jadi masalah. Karena terlihat urutan sholat imam dan makmum jadi berantakan, jadi berbeda. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ini nomor 10. Wah, yang ke-11 wa ayyutabi'ahu, yang ke-11 itu harus ngikutin. Maksudnya ngikutin tuh bergerak setelahnya. Jadi tidak berbarengan. Gitu. Sebenarnya berbarengan ini boleh-boleh aja. Jadi ada yang hukumnya berbarengan ini boleh, wajib. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang boleh. Pertama, berbarengan hukumnya wajib, berbarengan makmum sama imam. Jadi kan syarat yang ke-11 itu harus mengikuti setelahnya. Tapi ada berbarengan itu, berarti berbarengan nggak boleh. Nah, tapi hukum berbarengan tuh banyak. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang mubah, boleh. Pertama, berbarengan tuh hukumnya wajib. Jadi wajib bareng sama imam. Apa itu bareng baca surat Al-Fatihah? Dalam kondisi imam tidak memberikan waktu yang cukup untuk makmum. Tahu imamnya ini bacanya buru-buru. Atau tahu kebiasaan imam setelah Al-Fatihah pasti suratnya pendek. Kalau tahu seperti itu maka wajib baca Al-Fatihah bareng. Karena Al-Fatihah rukun nih dalam mazhab Syafi'i, maka makmum nggak boleh ninggalin. Kalau tahu imam seperti itu wajib hukumnya baca Fatihah bareng. Karena setelah Al-Fatihah selesai dia nggak punya waktu, maka Fatihahnya barengan jam. Ada berbarengan yang hukumnya sunnah, yaitu berbarengan dalam mengucapkan amin setelah Al-Fatihah. Waladhdallin, tuh 2, 3, amin gitu.
itu bareng sama imam sunnah. Nah, ada bareng sama imam hukumnya haram, nggak boleh, yaitu berbarengan dalam takbiratul ihram. Jadi kalau takbiratul ihram imamnya dulu baru kita. Keempat, berbarengan yang hukumnya apa namanya Terus. makruh. Berbarengan yang hukumnya makruh yaitu berbarengan dalam gerakan-gerakan perpindahan rukun. Perpindahan rukun. Ruku bareng makruh. Ya walaupun tidak membatalkan sholat. Tapi yang bagus tuh imam dulu ruku sampai sempurna rukunya baru kita ikut ruku. Begitu. Jadi itu berbarengan tuh hukumnya beda-beda. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah 11 insya Allah. Kita lanjut minggu depan tentang suratul Qudwah. Bentuk-bentuk berjamaah. Ada 9. 5 yang sah, 4 gak sah. Insya Allah di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan kita buka tanya jawab. Mudah-mudahan cukup waktunya. Silahkan Mas Ari, saya kembalikan. Ya, jazakallah kepada Ustadz atas penyampaiannya. Tapi sebelum ke pertanyaan, Ustadz, tadi yang barengan sama imam, tadi disebut ada yang mubah, mungkin kelewat Ustadz. Contohnya apa ya? Yang mubah itu selain yang 4 tadi. Apa Kan tadi? yang tadi pertama wajib. Baca Al-Fatihah bareng. Yang kedua sunnah amin. Yang ketiga haram takbiratul ihram. Yang keempat makruh perpindahan rukun. Nah, yang kelima nih mubah. Berbarengan mubah itu seperti berbarengan doa apa namanya doa kunutnya. Berbarengan mengangkat tangan ketika atau mengangkat telunjuk. Itu boleh-boleh saja. Berbarengan misalnya apalagi yang selain tadi-tadi itu. Jadi selain yang 4 tadi itu hukumnya mubah. Seperti mengangkat tangan dalam doa kunut misalnya. Kemudian memberikan isyarat telunjuk ketika tahiyat. Kemudian apalagi selain itu apa namanya eh, apa namanya salam kedua. Kalau salam pertama haram tuh ya. Kalau salam pertama bukan haram tapi makruh. Berarti tambahin tuh karena itu perpindahan rukun. Oh iya, Ini salam yang kedua. Salam yang kedua itu mubah. Kalau barang pada salam yang pertama itu dimakruhkan begitu. Oke. ya, thayyib, jazakallah Ustadz. Baik, kepada para jamaah, kalau ada pertanyaan silakan. Izin Pak Ari. Ya, waduh, ada Pak Hakim. Ya, tadi agak telat, sorry ya. Tadi ada. Assalamualaikum Pak Ustadz, salam kenal. Saya Hakim Satria. Teman kantor Ari, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Ya. Pak Hakim. Eh, terima kasih Pak. Diajak Ari, terima kasih Ari. Tadi diajak bergabung. Alhamdulillah ini keseharian yang mungkin tidak banyak saya juga paham ya. Kadang-kadang cuman ketemu di masjid sana pas lagi ceramah kayak gini dapat lagi ilmu. Nah ini lebih kompleks karena memang saya juga lagi berikhtiar untuk senantiasa bisa sholat berjamaah gitu. Nah terkait yang saya alami kalau sholat berjamaah tadi kan kita ngikut imam terus kalau di depan Pak karena kita melihat juga imam, nah itu biasanya suka nggak serentak. Apakah kita bergerak menunggu suara takbirnya selesai atau suara Oh antara itu selesai atau begitu Allah kita udah boleh bergerak atau nunggu selesai dulu. Nah kalau di ya. depan itu saya mengalami karena dia udah ruku, terus ada yang juga langsung bergerak juga padahal belum bersuara. Ada imam itu bersuara setelah di ujung. Ada pas awal bergerak dia udah bertakbir. Nah, itu mungkin bagaimana menyikapi itu yang pertama. Kemudian tadi kan sholat kalau udah di luar bangunan masjid itu 135 meter. Kemudian atau di dalam masjid boleh di pojok sana, pojok sini, dimanapun gitu. Nah, terus bagaimana dengan kita biasa, oh ya rapat saf gitu kan. Nah, bahkan zaman Nabi pakai pedang untuk meluruskan. Nah, itu bagaimana itu? Apakah jadi salat yang terpisah dari imam, tapi dalam satu masjid,
Nah, itu karena saya baru dengar ini Pak Ustadz, yang sejarak 135 meter, terus boleh sholat di pojok sana. Nah, dan Iya, memang saya lihat kalau di Mekah ya orang sholat itu ya banyak bolong-bolong kan, di depan ada dia ikut berjemaah, bahkan katanya di hotel kelihatan Ka'bah dia sholat di situ. Itu katanya bisa berjamaah, itu bagaimana mungkin seperti itu. iya. Ya, mungkin itu dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama soal pergerakan makmum. Iya, Jadi instruksi bergeraknya makmum itu yaitu ketika kalimat bar. Gitu. Ini bentuk ideal. yang Bentuk terakhir. ideal itu dalam arti imamnya paham bagaimana jadi imam, makmumnya ngerti bagaimana jadi makmum. Imam yang paham bagaimana jadi imam, bahwa dia itu tidak elok mengucapkan bar kecuali contohnya ruku. Bergerak dari awal berdiri ke ruku memang sudah menyebut kalimat Allah, Allah, tapi Allahnya itu dipanjangkan sampai dia betul-betul dalam keadaan ruku yang sempurna. Keadaan ruku sempurna itu maksudnya keadaan ruku yang sah. Badannya nunduk, kedua tangannya menggapai lututnya. Ketika sudah menggapai lutut baru bar gitu. Allahu Akbar. Jadi karena makmum itu idealnya bergerak setelah imam bergerak sempurna. Artinya imam betul-betul sudah pindah rukun. Pindah rukun itu ya sudah berganti dari gerakan A ke gerakan B. Nah, gerakan A ke gerakan B itu agar imam agar makmum tahu kapan bergerak, maka diiringi dengan instruksi Allahu Akbar. Nah, idealnya jangan mengucapkan bar itu imam kecuali dia sudah sampai pada gerakan baru gitu. Kalau belum dapat gerakan baru, maka ditunda itu atau dipanjangkan Allahnya gitu. Jadi jangan sampai dia mengucapkan bar, dia sendiri belum dapat gerakan baru, masih dalam proses. Idealnya makmum bergerak setelah imam sudah berpindah gerakan, artinya sudah pada gerakan baru. Nah, itu ditandakan dengan kalimat bar gitu. Nah, kalau kalimat imam bar sama gerakannya beda Ustaz, maka yang kita lihat adalah gerakannya. Kalau kita memang pas berada di belakang imam gitu. Jadi imamnya udah kalau sami Allahu liman hamidah sampai hamidah. Karena itu kalimat yang disunahkan sami Allahu liman hamidah dah gitu. Imamnya sami Allahu liman hamidah tapi belum belum ngangkat begitu. Mestinya sami Allahu liman hamidah ketika dah itu dia sudah berdiri. Sami Allahu liman hamidah ketika dah imam baru berdiri. Kemudian sujud juga sama Allahu Akbar, nempel jidatnya di tanah bar gitu. Baru makmum ngikutin. Artinya kalau nanti ketemu imam akbarnya sama gerakannya berbeda, maka yang kita jadikan standar adalah gerakannya. Kalau kita ngelihat itu imamnya. Jadi jangan bergerak sebelum imam berpindah gerakan, artinya gerakannya sudah dapat gerakan baru begitu. Itu mudah-mudahan paham. Jadi ini harus ada sama-sama saling mengerti. Imamnya harus ngerti bagaimana jadi imam. Kan ada apa istilahnya, ada bentuk ideal kan gitu. Jadi kapan dia berdiri, kapan terusin baca gitu. Kapan dia pindah gerakan. Kalau nanti ada hal-hal yang terjadi di tengah sholat, kalau nanti kemudian sholat sekaligus sebelum sholat atau ada jenazah yang mau disolatkan, kan dia harus ngerti tuh bagaimana kan dia tahu itu ada jenazah, dia bacanya surat Ali Imran itu kan kebanyakan kelamaan gitu. Ini jenazah ini kudu buru-buru gitu. Jadi harus ngerti itu. Jadi makmum dituntut harus tahu syarat bagaimana berjamaah, imam juga dituntut harus tahu bagaimana jadi imam gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal Jarak sholat dengan imam itu Pak Ustaz. Jarak makmum dengan imam. Iya, jadi
kalau dikatakan meluruskan barisan tuh bagian dari bentuk ideal. Kalau dalam bahasa kitab tuh adabul jamaah, adab berjamaah. Adabnya itu meluruskan barisan. Inilah bentuk sholat berjamaah yang punya adab. Artinya dia punya nilai pahala yang lebih tinggi. Oh. Karena sholat berjamaahnya dibarengi dengan adab. Dari mana adab itu datang? Dari Nabi. Gitu. Tapi kenapa adab itu tidak diwajibkan? Meluruskan barisan, rapat, bersambung shaf. Karena pada kasus-kasus tertentu Nabi Muhammad membiarkan ada orang yang sholatnya terpisah jauh dari jamaah. Dulu ada sahabat Nabi namanya Abu Bakroh. Abu Bakroh. Abu Bakroh itu bukan Abu Bakar, beda itu. Abu Bakroh itu dalam satu waktu itu pernah telat berjamaah. Artinya imamnya sudah itu jamaah di Nabawi sudah iqomah, dia masih di jalan. Dia terburu-buru ini Abu Bakroh. Ketika dia sampai Masjid Nabawi, baru masuk itu pintu masjid, imam di depan Nabi Muhammad dengan para sahabat. Shafnya juga tidak sampai ke belakang. Jadi ada jarak antara pintu masjid sampai ke shaf terakhir. Ketika Sayyidina Abu Bakar masuk, dia langsung sholat di situ. Supaya nggak ketinggalan rakaat. Itu. Ketika dia sholat, takbiratul ihram, kemudian dia ruku. Nah ketika ruku dia mulai kemudian berjalan mendekati shaf. Gitu. Jadi jalannya itu lagi ruku dia gitu, lagi ruku. Kayak bocah, gitu ya, iya kayak bocah bercanda begitu, gitu. Nah itu kan kemudian dilihat sama sahabat yang lain. Nah, kelihatan kan karena kemudian terlihat setelah sholat sahabat-sahabat lapor. Jadi kan dulu jarak antara pimpinan sama rakyat tuh dekat karena belum ada protokol A, B, C gitu. Jadi habis sholat tuh kan sekarang jaraknya udah panjang kan gitu. Imam sholat jangankan sama presiden, kita sama imam masjid itu aja, imam masjid Istiqlal kan juga nggak ketemu kan. Kalau dulu kan jaraknya masih rapat, masih dekat. Setelah sholat Nabi Muhammad dilaporin, Nabi Muhammad itu tuh tadi tuh ada Abu Bakroh sholatnya gini gitu. Lalu ditanyalah sama Nabi Muhammad ini Abu Bakroh kenapa telatnya, terus ini begini kenapa gitu. Lalu Nabi Muhammad di akhir perbincangannya beliau mengatakan wala, jadi kalimatnya tuh la ta'ud, ini saya tulisin. Karena ada 3 bacaan dari kalimat tersebut. Kalimatnya la ta'ud. Nah kalimatnya begini nih. Baca ini nih. Ya nggak baca. Alif lam mim. Nah, alif lam mim la ta ain dal. Ini dibacanya ada 3 bacaan. Ada la ta'ud. Ini riwayatnya la ta'ud, la tu'id, la ta'du. Gitu. Jadi ada bisa la tu'id gitu. Bisa la ta'du, La ta'ud itu bisa la ta'du, bisa la ta'ud. Kalau dibacanya la tu'id gitu. La tu itu maksudnya artinya besok-besok jangan gitu lagi. Besok jangan gitu lagi tuh besok kalau masuk masjid masuk dulu ke dalam shaf baru takbiratul ihram begitu. Kalau dibacanya la ta'du itu berarti jangan lari. Karena salah satu riwayat menyebutkan Sayyidina Abu Bakar itu ruku sambil lari masuk gitu. Yang ketiga la ta'ud. La ta'ud itu artinya ya udah kagak usah dikodok, kagak usah diulangin gitu. Artinya dari ketiga riwayat ini semua riwayat dari 3 bacaan itu boleh. Tidak ada yang membatalkan sholatnya Abu Bakar. Gitu. Maka ulama berkesimpulan, oh Abu Bakar sholatnya jauh di belakang, tapi di dalam nggak dibatalin sama Nabi. Riwayat yang sampai sama kita semua bacaan tuh tidak ada yang mengindikasikan Abu Bakar batal suruh ngulang, nggak ada itu. Oh berarti sholat walaupun terpisah sholatnya tetap sah. Gitu. Itu la ta'ud, izin Ustaz. Ya. Itu Nabi yang menyampaikan la ta'id, la ta'ud, la ta'du itu bahasa Nabi atau bahasa Nabi tidak dipastikan, tapi riwayat yang sampai itu dengan 3 kalimat itu.
dengan susunan itu la ta'ud. Jadi la ta'ud nyampe kepada para muhadis dengan redaksi yang berbeda-beda. Karena kan kita tahu ya jalur hadis itu beda-beda. Ada yang dari jalur ini, jalur ini. Jalur ini sama-sama kalimatnya la ta'ud gitu. Cuman kok bacanya la tu'id. Jalur sini sama baca tulisannya, cuman bacanya la ta'adu jalur ini. Jadi dari semua riwayat terkumpul itu kalimat itu la ta'ud itu dengan 3 bacaan yang seperti itu. Nah, kalaupun kita nggak usah pakai jalur, emang la ta'ud tuh isinya cuma 3 itu. Jadi kita nyari referensi manapun, kalimat la ta'ud itu bacaan yang paling mungkin itu cuma 3. Dari 3 jalur ini kemudian tidak ada yang mengartikan bahwa sholatnya Abu Bakar itu batal gitu. Makanya kata ulama, oh berarti sholat itu sah. Oh berarti perintah Nabi yang dulu katanya suruh ngerapetin, oh itu perintahnya kita turunkan levelnya jadi sebuah sunnah. Jadi sebuah adab berjamaah gitu. Karena kalau kita bilang wajib, mestinya Nabi adalah orang yang pertama ngomelin Abu Bakar gitu. Nggak sah sholat begitu. Ulangi kan gitu, tapi kan nggak ada nggak ada indikasi itu. Maka itu jadi syarat kalau dalam satu masjid boleh di mana aja. Cuman kan itu bukan bentuk ideal gitu, jadi nggak bagus. Nah kalau salah 135 meter 300 hasta itu memang ijtihad ulama, karena kita nggak dapat riwayat tentang bagaimana Nabi Muhammad dan para sahabat terpisah di ruang terbuka. Di ruang terbuka artinya bukan dalam ruangan tuh nggak ada yang misah-misah gitu. Cuman ada semacam apa sih pengetahuan umum di masyarakat, orang kalau terpisah lebih dari 300 hasta itu tidak dikatakan berkumpul. Ya, itu salah satu makna berjamaah. Makanya dikasih batasan 300. Dan 300 hasta ini memang batasan yang cuma dimiliki oleh Imam Syafi'i, madhab Syafi'i wabil khusus. Saya sih dengan referensi yang minim ini tidak menemukan ada batasan jarak di madhab yang lain gitu. Ketika orang berkumpul bukan di dalam ruangan masjid gitu. Jadi makanya ada Syafi'i bilang 300 hasta. Karena 300 hasta itu adalah jarak yang biasanya orang dikatakan berkumpul gitu. Dan jarak yang wajar untuk menggapai seseorang tanpa berteriak itu 300 hasta. Lebih dari 300 hasta itu orang manggilnya kudu teriak. Walaupun sekarang bisa nggak pakai teriak, tinggal WhatsApp, telepon aja kan gitu. Jadi maksudnya dia bisa gitu. Jadi itu ada jarak itu sebabnya gitu. Yang ada lagi apa? Yang ketiga nggak ada apa udah ya? Oh ada satu Pak, lupa. Jadi terkait mau balik tadi itu boleh spontanitas tadi kan harus ditunjuk. Kadang imam itu suaranya sayup-sayup sampai. Jadi akhirnya kacau kelihatannya masjid itu kan. Gerakannya itu boleh nggak spontan saat kita nggak dengar, apalagi di barisan belakang gitu kan. Spontan kita menjadi mau balik boleh itu ya. Boleh, tidak ada syarat harus minta izin dari imam. Jadi seukuran bahwa memang di sini dibutuhkan adanya mubalik, ya mubalik gitu. Situasi kondisi tentu memang ini dibutuhkan pemahaman daripada kebanyakan masyarakat juga. Saya bilang tadi itu ya, emang kebanyakan masyarakat itu tidak terbiasa dengan adanya mubalik begitu. Hatta pada kondisi yang memang dibutuhkan, orang masih rada aneh kalau tiba-tiba ada yang berinisiasi untuk jadi mubalik gitu. Maka sih baiknya nih biar tidak menimbulkan fitnah omongan jelek, udahlah tunggulah jamaah yang kedua dah gitu. Tunggu jamaah kedua, ntar ngumpul lagi baru sholat deket-deketan gitu. Itu pernah kejadian jadi pas lagi Jumatan tiba-tiba mic-nya mati di tengah-tengah sholat. Jadi makmum yang di belakang nggak bisa ngelihat ke depan kan? Iya. Tiba-tiba semua pada teriak-teriak semua sendiri gitu. Iya kebakaran tapi nggak ada apinya tuh pada teriak-teriak. Gitu. Udah cukup menjawab ya Pak Hakim ya. Insya Allah Pak Ari. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Baik, silakan kalau ada lagi
Kalau terus ini tadi ada pada saat pembahasan ada yang chat juga ini Ustadz. Kalau belum ada yang mau tanya langsung ya, saya bacakan dulu. Ini terkait yang tadi yang tahu gerakan imam. Kan tadi ada 4 ya Ustadz ya. Ya, Lihat, lihat soft di depannya sama dengar suara mubalik. Ini pertanyaannya salah satu aja atau harus keempatnya gitu. Masih bisa disebut Mbak. oh iya, jadi syaratnya kan tahu perpindahan imam, tahu gerakan pindahnya imam. Maka untuk tahu itu salah satunya aja. Entah dia melihat, atau dia mendengar, atau dia melihat sop depan, atau dia mendengar mubalik. Jadi salah satunya, nggak mesti empat-empatnya. Kalau Artinya tahu terkumpul kalau ya, lagi berjamaah gitu ya, ada iya. imam. Ya kalau terkumpul empat-empatnya berarti dia ada di Masjidil Haram itu. Karena imamnya kelihatan ada TV-nya, suaranya jelas, itu satu-satunya masjid yang sound sistemnya kabelnya kagak kelihatan tuh Masjidil Haram gitu. Ini sebagus-bagus Masjid Istiqlal, kabelnya masih ada yang ngamblak-ngamblak tuh, banyak tuh di ruangan tuh kelihatan gitu. Masjidil Haram tuh saya perhatiin kagak ada kabel yang gantung itu. Nggak ada kabel yang tiba-tiba jadi jemuran tukang gitu kan, nggak ada. Di masjid Ya, tuh banyak tuh. Jadi salah satunya aja. Satu, oke. Baik. Ini selanjutnya juga ada nih dari Mbak Laila nih. Izin tanya Ustadz, terkait kalau kita sholat jamaah menyimak bacaan surat pendek imam. Kita wajib mengikuti dalam hati atau sekedar menyimak aja ya Ustadz? Nah, kadang ada Ya, bacaannya panjang, makmumnya nggak hafal. Apakah kita mendengar harus nyimak? Gimana kalau nggak hafal gitu? Apakah boleh eh, surat pendeknya beda dengan bacaan surat yang dibaca imam? Gitu Ustaz. oh, ya, izin Pak Ari, yang nambahin Pak Ari, Pak Ustadz izin nambahin terkait Pak Ari. ya, Nah, saya juga, oh, kalau saya kadang kalau lagi kondisi nggak jelas gitu kan, kalau saya nggak ngikutin bacaan imam dengan secara pelan ya, itu saya pikirannya kemana-mana. Jadi saya untuk ya, fokus, saya coba ngikutin dengan gerakan mulut, tapi pelan ya, sekedar ya. saya bisa. Itu boleh nggak itu, Ustaz? Pertama, yang wajib dibaca makmum itu adalah surat Al-Fatihah. Kalau dia menyibukkan diri untuk mengikuti bacaan imam, bacaan setelah surat Al-Fatihah, sedangkan dia belum baca Al-Fatihah, ini bermasalah. Maka rokaat-rokaat di mana tidak dia baca Al-Fatihah ini mesti diulang. Karena rukun bacaannya yaitu surat Al-Fatihah. Sedangkan surat lain itu bukan merupakan rukun. Nah, itu. Tapi kalau dia Kemudian, ketemu ruku, izin Pak Ustadz, kalau dia ya, ketemu ruku kan udah dihitung 1 rakaat tanpa dia harus mengulang baca Al-Fatihah. Jadi dia nggak ah, nambah. Itu gimana tuh Pak ini Ustadz? kondisi masbuk. Ini ntar kita Oh, bahas nih, siap. ntar masbuk. Jadi kalau kita ngikutin imam, yang wajib kita baca surat Fatihah. Posisi surat Al-Fatihahnya makmum itu sebenarnya ada setelah amin imam. Hmm. Maka itu disunahkan bagi imam setelah amin itu dia berhenti sejenak, barang Hmm. 3 atau 4 detik agar Beri kesempatan. membiarkan makmum membaca Al-Fatihah. Itu idealnya. Gitu. Setelah Al-Fatihahnya selesai, kemudian dia mengikuti imam, itu tidak ada masalah. Hmm. Sholatnya tidak ada masalah dalam arti ya dia ikutin, karena mengikuti itu kan juga bagian daripada menyimak. Jadi dia dapat keutamaan menyimak begitu sekaligus mengikuti begitu. Jadi kalau dia ngikutinnya setelah dia baca Al-Fatihah itu tidak ada masalah. Nah, kalau dia tidak baca Al-Fatihah kemudian dia menyimak, maka dia harus mengulang rokaat di mana dia meninggalkan Al-Fatihah karena Hmm. Al-Fatihah itu. Kalau kondisinya dalam sebuah ada hadis katanya kalau dapat ruku tuh dapat
apa namanya? Satu rakaat. Ini untuk masbuk. Masbuk itu adalah orang yang masuk ke dalam sholat berjamaah dan tidak punya waktu yang cukup untuk Al-Fatihah. Al-Fatihah itu paling cepatnya kira-kira 7, 8 atau mungkin 10 detik begitu. Dan dia nggak punya waktu itu. Dia masuk ketika imam sudah baca surat setelah Al-Fatihah. Dan bahkan suratnya pendek. Qul a'udzu birabbin nas. Dia masuk ketika imam baca minal jinnati wan nas. Ini namanya masbuk. Nah, orang yang masbuk itu diberikan keringanan oleh syariat untuk tidak baca Al-Fatihah, yang penting ikut ruku bersama imam. Begitu. Karena ada hadis yang tadi, man adrokal imam faqad adrok, man adrokal rokah faqad adroka ar-ruku. Begitu. Nah, ada hadis lagi yang mengatakan man lahu imam faqira'atuhu qira'atun lahu. Siapa yang punya imam, maka bacaan imam itu bacaan dia. Yeah. Jadi ada 3 nih hadisnya nih yang mesti diperhatiin. Ini lihat ulama bagaimana memahami hadis ini secara komprehensif. Pertama tadi, orang yang dapat ruku dapat 1 rakaat. Yang kedua, orang yang punya imam, maka bacaan imam bacaan dia juga. Nah, orang berhenti sampai sini. Jadi dianggap kalau dia punya imam berarti nggak usah baca. Karena imamnya sudah baca. Tapi yang anehnya ketika Zuhur dan Asar dia ikut baca. Kalau emang dia punya imam ngapain baca? Kan begitu. Kemudian yang ketiga ada hadis bahwa dulu Sayyidina Abu Hurairah itu berjamaah bersama Nabi. Lalu di antara para sahabat itu ada yang baca surat Al-Fatihah di belakang Nabi. Lalu Nabi Muhammad setelah sholat nanya, siapa tadi yang membaca bacaan di belakang saya? Begitu. Karena ekspresinya seakan marah, maka para sahabat tidak ada yang berani jawab. Lalu Nabi Muhammad mengatakan la taqra'u khalfal imam illa ummal Quran. Kalau mau baca bacaan di belakang imam jangan baca kecuali surat Al-Fatihah gitu. Tapi hadis ini tidak cukup untuk mengatakan Al-Fatihah wajib, cuman bilangnya boleh. Jadi kalau mau baca di belakang imam boleh. Nah, hadis yang mengatakan Al-Fatihah itu menjadi wajib, ada hadis lain sahabat Abu Hurairah juga yang yang ketika Nabi Muhammad mengatakan tidak sah sholatnya tanpa surat Al-Fatihah. Lalu Sayyidina Abu Hurairah nanya, afa naqra'uha khalfal imam ya Rasulullah? Apa iya kalau baca di belakang imam juga wajib? Kata Nabi Muhammad, na'am ikra fi nafsi. Itu kalau bahasa hadisnya tuh fa akhadha biyadi. Sayyidina Nabi Muhammad megang tangan saya kemudian mengatakan, iya, baca juga di belakang imam tapi baca sendiri. Maksudnya baca dengan suara yang terdengar oleh diri sendiri. Jadi ada 3 nih. Ada hadis wajib baca Fatihah walaupun di belakang imam. Ada hadis orang yang punya imam bacaannya jadi bacaan dia. Ada hadis yang ketiga yaitu orang yang dapat ruku dapat satu rakaat. Nah, bagaimana cara gabungin hadis supaya hadis ini kepake semua? Jadi kan kita kalau tahu hadis ini sahih nggak boleh dianggurin. Harus dipakai dalam kondisi yang memang hadis itu menuntut untuk dipakai. Kalau kita bilang, udah kalau punya imam mah nggak usah baca. Imam bacaan imam tuh bacaan dia. Berarti hadis Abu Hurairah ini nggak kepake nih. Karena Nabi Muhammad bilang baca Al-Fatihah itu rukun walaupun di belakang imam. Gitu. Tapi kalau kita wajibin pokoknya siapa aja di belakang imam wajib baca. Akhirnya hadis Ibnu Umar yang bilang orang yang punya imam itu bacanya baca dia. Jadi nggak kepake nih. Gitu. Makanya gimana biar kepake semua? Kita kasih konteksnya. Oh, ini nih bacaan imam bacaan dia ini buat masbuk. Karena kan masbuk gak punya waktu. Yang mendukung ini buat masbuk hadis ini. Hadis yang katanya orang kalau dapat ruku dapat 1 rakaat. Loh gimana dapat 1 rakaat kan Al-Fatihah enggak? Oh dia kan punya imam. Oh berarti ini nyambung. Berarti orang yang masbuk nggak punya waktu karena dia masuknya telat. Enggak diringankan oleh syariat untuk Al-Fatihah.
Tapi orang yang berdiri dari awal itu namanya makmum muwafiq gitu. Makmum muwafiq itu wajib baca gitu. Nah, berarti ada nggak adil nih Zat. Orang yang muwafiq wajib baca masuk nggak wajib baca. Nah, muwafiq wajib baca tapi dia punya keunggulan. Makmum yang jadi makmum muwafiq selama 40 kali sholat itu kan dapat 2 pembebasan. Kata Nabi Muhammad kan gitu. Siapa yang sholat di belakang imam ikut takbiratul ihram imam, maka selama 40 kali sholat, maka dia dapat 2 pembebasan. Pembebasan dari api neraka, pembebasan dari sifat-sifat munafik. Gitu. Makanya ada istilah orang haji itu arba'in. Arba'in itu artinya 40. Itu biasanya gelombang pertama nyampe Madinah, itu dijadwalin, itu ngikut di Madinah 40 kali sholat fardu. Gitu. Biasanya 9 hari itu. 9 sampai, ya 9 hari. Ya kan 1 hari kan 5. 5 kali 9 itu udah 45 kan ya. Jadi 9 hari itu supaya dapat arba'in. Itu gelombang pertama, nyampe Madinah 9 hari langsung ke Mekah. Orang kita orang kampung nyebutnya arba'in gitu. Nyampe Madinah dulu buat apa? Buat arba'in gitu. Enggak terputus ya itu, enggak boleh iya, terputus. Gitu. Iya, karena kan orang kita kalau ke Madinah emang buat ke Madinah, bukan buat sambilan kerja foto-foto kan enggak gitu. Maka kalau dia nggak dapat arba'in tuh rugi banget itu dia kan. Ya kan nggak ada sambilan, emang tujuannya tuh ke Nabawi kan gitu. Nah kan kalau dari yang gelombang kedua kan Mekah dulu. Mekah sampai kemudian selesai baru ke Madinah 9 hari gitu. Itu keutamaan muafik. Jadi muafik waktunya lebih sigap, tapi pahalanya lebih banyak gitu. Masbuk ringan nggak apa-apa. Ya cuman segitu aja pahalanya gitu. Kira-kira kalau disediain kayak gini mau jadi muafik apa jadi masbuk begitu. Kira gitu, oke? Mudah-mudahan paham ya Ibu Bapak semua. Insyaallah. Insya Allah adil Ustaz ya, salah paham. Iya. Mungkin ini yang tadi Ustaz, yang pertanyaan tadi, apakah boleh baca surat pendeknya beda dengan bacaan surat imam? Mungkin ini Oh iya. Al-Fatihah udah beres gitu ya. Baca surat pendek berbeda dengan imam, kalau dia baca justru malah membuat dia tidak menyimak bacaan imam, jadi bacanya jadi buruk gitu. Karena tugas kita itu ketika imam baca kita dengerin, menyimak. Nah, kita nyimak, nggak usah bikin bacaan baru begitu. Terus malaikat ini, wah ini mau nyaingin imamnya kan gitu. Malaikat gedek itu. Kita paham ya. Iya, jadi maksudnya dia emang kita tidak punya waktu untuk baca surat lagi karena setelah Al-Fatihah memang kita dituntut untuk mendengarkan, menyimak begitu bacaan imam. Saya nggak paham Ustaz bacaan imam. Emang kagak dituntut paham, yang dituntut tuh dengerin aja begitu. Memang kita tadi diminta yang saya bilang tadi Pak Ustadz, ya. Kan kita nggak paham, tapi saya kalau saya nggak ngikutin saya blank terus kepikiran yang lain, jadi saya ngikutin boleh itu. Iya gitu, itu bisa jadi salah satu cara gitu. Ya, kalau kita baca yang berbeda, akhirnya kita malah tidak menyimak bacaan imam begitu. Oke? Siap. Baik, jazakallah Ustaz. Mungkin sudah 2135 nih. Iya Pak Ustaz. Baik, karena sudah larut ya, insya Allah nanti di pekan depan ya, insya Allah kita lanjutkan lagi. Insya Allah. Silakan kalau ada pertanyaan disimpan dulu, jangan lewatkan nanti minggu depan. Baik, terima kasih kepada Ustadz dan jamaah sekalian. Tapi sebelum kita tutup, mohon kesediaannya Ustadz untuk kita berdoa dulu supaya kita bisa istiqomah dan bisa meningkat terus gitu semangatnya ya. Amin. Kita baca surat Al-Fatihah teman-teman yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan ilmu yang kita pelajari malam ini jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'da hadza tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Ya, kalau Saya pamit Mas